Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah. La hawla la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan. Ngapunten, ngapunten, ngapunten. Gurunda tercinta, izinkan kula menyampaikan dalam bentuk tahadus bin ni'mah, juga mohon izin kepada mbah-mbah, kiai-kiai yang dengan tidak sedikit mengurangi rasa takzim saya, hormat saya kepada semuanya. Insyaallah dengan adanya video ini dalam bentuk penguatan tahadus bin ni'mah, beberapa waktu yang lewat, mungkin sering waktu berjalan, baik yang dialami secara pribadi ataupun di luar sana yang kita temui semua pasien. Jadi apa yang pernah guru kita sampaikan, ya matur suwun kepada mbah-mbah kiai LPG yang ada di grup ini, juga para mbah kiai yang ada di grup-grup yang lain. Luar biasa, alhamdulillah, ketika tak hentinya atau seringnya Allah izinkan ujian melesat kepada Al-Fakir, juga mungkin di luar sana, saya tidak tahu, mengikuti daripada daun guru kita, mujis kita. SOP penanganan itu berlaku kepada diri sendiri. Ketika kita terkena serangan, ditandai itu tubuh fisik kita yang kita rasakan, hendaknya kita lebih peka lagi, yakni tulang ekor panas, kemudian pundak berat, sering was-was, bahkan pernah sering mimpi buruk atau pernah mimpi buruk. Dan ini 50% adalah ciri-ciri non medis, maka tidak terlepas daripada itu ada masuk kepada diri kita lewat inna syaitani yajri minal insani yajri dam. Maka ini menjadi portal ketika kita melakukan kesalahan. Minal huzni fahuwa kazim, sedih cenderung bagian depan, jengkel itu cenderung keluhannya bagian belakang. Dan ini dalam hal interview tentunya kita sering menanyakan kepada pasien agar kita dalam hal penanganan nanti ketika inabah, kita akan tekan ke bagian yang berhubungan dengan keluhan tersebut. Namun hendaknya berhubungan dengan SOP penanganan sebagaimana mujis anjurkan. Alhamdulillah, matur suwun Gus, kalau ngikutin, dibersihkan dulu sumbernya, diberesin dulu dengan kita melakukan munajat atau swab bahasa di Jamiah Ruqyah Aswaja kepada Allah di masjid, di bawah atau sendiri. Dan untuk di awal-awal kemarin kita lakukan sama praktisi berdua. Saya cari sahabat yang terdekat agar kita saling bentuk kontrol, saling menguatkan, seperti itu, saling menguatkan berjamiah kita. Alhamdulillah, setelah sholat hajat, karena mungkin yang datang diberesin mungkin ya seminggu 2 minggu datang lagi, ya mungkin berhubungan dengan pesaing ataupun memang kita yang jelas banyak salahnya, banyak kekurangannya. Terus ini bentuk pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala agar saya lebih mantap lagi, yakin lagi, tidak menolak lagi bahwa Al-Quran itu sebagai
sifat. Dan hal ini kula lakukan dengan sahabat terdekat dari level 1 sampai level 7. Alhamdulillah setelah melakukan salat hajat, dan itu kula lakukan ketika sama-sama salat berjamaah salat isya. Lalu kita setelah banyak yang bubar, kita hanya berapa orang ngobrol-ngobrol sejenak, terus kita lakukan swab setelah salat hajat. Itu ya ujian itu ya tidak henti-hentinya sampai 3 kali berturut-turut. Maka kita lakukan swab sampai level ke-7. Alhamdulillah binillah Allah tunjukkan siapa pelakunya. Dan kadang-kadang ya kaget, kadang-kadang ya kita tidak kenal. Maka ini menjadi suatu hudan mendapatkan keberkahan mukjizat Al-Quran itu sendiri. Ya, ini berhubungan dengan swab, ya, ini surah Al-An'am, Al-Hasr, Al-An'am, Al-Baqarah. Inti daripada ayat-ayat ini, Allah yang maha mengetahui dari semua isi dari langit dan bumi, tidak ada satupun luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah izinkan 1, 2 sampai 7, itu siapa pelakunya, arahnya, dengan kita niatkan di awal. Kalaupun nanti Allah beritahukan ataupun Allah tidak beritahukan atas izin Allah, maka kita niatkan di awal berpegang teguh sebagaimana mujis kita sampaikan, yakni kula siap memaafkan, siap menerima ujian ini karena Allah, siap memaafkan dan mohon hidayah kepada Allah agar diberikan hidayah kepadanya yang sudah menzolimi saya saat itu atau kita. Dan alhamdulillah kita lakukan swab atas izin Allah. Allah beritahukan setelah salat hajat siapa pelakunya, dan ketika ketemu pun melatih diri agar selalu bersikap baik, diramahi, sehingganya malah ya hal itu terjadi yang hubungan mungkin kurang canggung, kaku, itu semakin akrab alhamdulillah. Dan alhamdulillah beliau saat itu mungkin sudah kelewatan, baik kita mengetahui di level ke-7 tadi juga mungkin sudah berkali-kali, tidak tahu ini penasaran atau saya tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Intinya ngapunten Gusku, Gurunda, juga mbah-mbah, kula melakukan Yasin Mubin setelah salat hajat. Yasin Mubin sampai 7 hari. Itu ya di hari yang ke-5 yang kula rasakan salaman itu tidak biasanya beliau meras tangan kita kuat, itu meras tangan itu, dan muka beliau itu gosong. Ini bukan kula cerita ini maksudnya bangga senang, enggak, dimana niatnya cuman perbentengan, mohon perlindungan kepada Allah, mohon ya Allah berikan hidayah kepadanya, udah itu, dengan caramu ya Allah, la haula la quwata illa billah. Lalu setelah 7 hari Gusku, berita itu tersampaikan di grup yang kita sebetulnya ada satu grup, bahwasanya rumah beliau itu di antara, ya karena enggak jauh beda ya, cuman beda RT, itu petir luar biasa saat itu. Mungkin di rumah ada yang putus lampu. Kalau petir itu hanya menyambar ke rumah beliau, itu dapurnya habis Gus, kemudian ya mulai peralatan elektronik semuanya, TV-nya gosong, dapurnya habis, gentengnya semuanya hancur. Itu saat itu kula cuman bisa bermenung, ya Allah, inilah tanda-tanda kebesaranmu, bahwasanya
ketika Al-Fakir berserah diri dengan penuh keikhlasan ujian yang kau berikan, dengan kezalimannya engkau izinkan. Mudah-mudahan saat itu ketika dapat berita itu, mudah-mudahan beliau diberikan hidayah. Alhamdulillah, sekarang hubungan sudah baik, sudah ya seperti biasa sebelum-sebelumnya, dan ini juga alhamdulillah juga dialami 3 tahun pasien kita, ada Gus, pasien kita yang sempat koma, itu tidak henti-hentinya serangan, bahkan buhul itu ditemukan sampai di 3 titik dari 6 titik itu ada 3 titik yang jasusnya juga buhul dalam bentuk fisik. Itu ambil buhul pertama, datang lagi serangan seperti kayak api ya, ini jenis banaspati mungkin, wallahu alam, dan ini masuk seperti asap, itu langsung terkonek, maka berikutnya kita ambil lagi. Karena ini sifatnya aktif, kita lihat aktif, maka dan ini tak henti-hentinya, bahkan saya pun mendapatkan hal juga ya karena kelalaian saya, banyak kurangnya, maka banyak juga dapat pelajaran dari sini, mengetahui jasusnya saat itu mungkin belum begitu matang, juga penanganan dalam bentuk setelah pasca ruqyah kulo mungkin lalai, walau alam saat itu, tapi banyak yang jadi koreksi kita, alhamdulillah. Kedepannya agar lebih berhati-hati. Beliau dan kita sama-sama niat mohon perlindungan kepada Allah melakukan hal yang sama, yaitu Yasin Mubin. Itu ternyata setelah kita selesai kemarin terakhir, tidak ada lagi serangan, dan saat itu karena beliau sendiri sudah berapa kali ya sebelum ke kita mengetahui bahwasannya tidak terlepas daripada wa min syarri nafasatil fil 'uqad, maka beliau kulo ikhtiarkan dengan sebelumnya kulo interview, kulo tekankan bahwasanya tetap istiqomah menerima ujian ini, ikhlas ridho karena Allah. Yang kedua, beliau siap memaafkan siapapun pelakunya. Kemudian yang ketiga, mohon hidayah kepada Allah. Lalu beliau kita lakukan swab sampai level ke-7 setelah sholat hajat. Alhamdulillah, bismillah, beliau kaget, salah satu yang tidak disangka-sangka. Tapi dari semua itu jumlahnya Gus, yang nyerang beliau itu ada 6 dukun, dan dukun ini ya bentuknya kelompok atau kayak geng seperti itu. Satu guru besarnya, yang lain itu ya murid-murid beliau, wallahu alam. Itu keterangan dari beliau sendiri, karena beliau ketika swab level 7 itu Allah berikan petunjuk kepadanya siapa-siapa orangnya, dan terjelas gambar, jelas betul apa yang beliau rasakan, si A, si B, segala macamnya. Dan beliau sendiri menyaksikan bahwasanya pantas dalam seminggu atau 2 minggu terakhir beliau itu dalam keadaan mukanya gosong semua Gus, sebagaimana yang saya alami sendiri, gosong, sama persis gosong mukanya. Kemudian macam-macam, ada yang Allahu Akbar, luar biasa, bahwasanya Yasin Mubin ini kalau kebaikannya untuk niatnya semoga diberikan hidayah, itu betul-betul, bahkan mungkin dengan keras hatinya adalah salah satunya mungkin yang tetap beliau mungkin yang lost control, wallahu alam, itu yang keras hatinya sehingganya itu sampai sekarang tidak bangun-bangun, kurang lebih hampir sudah hampir 3 minggu tidak keluar rumah. Nah ini, dan dapat kabar ada salah satunya lagi itu yang meninggal.
Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Tapi dalam hal ini pun dikuatkan oleh para yai sepuh yang di sini, itu luar biasa memang, karena memang sudah kelewatan. Nah, mudah-mudahan ini menguatkan daripada mungkin yang belum pernah ikhtiar. Kalau yang sudah, yang ngapunten, kalau hanya ingin menyampaikan tahadus bin ni'mah, menceritakan fakta yang sebenarnya, semoga menambahkan keimanan dan keyakinan, sehingganya kita kedepannya lebih bertakwa lagi dengan ya lebih kuat lagi dalam kehati-hatiannya, seperti itu. Dan mudah-mudahan ini menjadi suatu bentuk kezaliman itu, insyaallah binillah semakin hari semakin hilang tentunya atas izin Allah, dengan kemantapan kita berpegang teguh dengan cahaya Al-Quran itu sendiri sebagai hudan, sebagai Al-Furqan, sebagai Al-Mau'izah, juga sebagai sifat. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih seperti itu. Sekali lagi ngapunten. Terima kasih semua atas arahan bimbingannya, gurunda tercinta, juga para mbahya yang lain. Dari Al-Fakir kepada Allah mohon ampun, kepada semuanya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.